back to another online Sunday service. I hope you guys had a great week, and I know most of you are like busy with school and stuff, so if you are currently having any thoughts, worries, fears, stress, I just want to remind you guys to take this time to pray to God about it and just surrender it to Him, and remember that God is always with you and God is always fighting for you, okay? So remove all your distractions now and enjoy the service. Kami punya Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang menjamin kehidupan setiap kami, Tuhan. Karena itu kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut, karena Kau berserta dengan setiap dengan kami. Haleluya. Woo. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus
Sama-sama kita mau belajar gerakan pujiani. Sama-sama ya, bersama dengan saya kita mau latihan dulu. Haleluya. Katakan, kita angkat tangan kita, katakan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan sama-sama. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Sekali lagi, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Ajar kami untuk mengerti setiap jalan-jalan-Mu Tuhan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Bawa kami untuk kami dapat mengerti hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpin kami, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu.
perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpin kami Tuhan, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar kami, ajar ku berharap hanya padamu. Ajar ku berharap hanya padamu. Karena Engkau satu-satunya Allah kami yang hidup, kami sandarkan hidup kami Tuhan hanya kepadamu. Oh, terima kasih Tuhan. Ini kami angkat pujian kami. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, mari sama-sama kita katakan dari awal pujian ini. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau
setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Nanti ada yang lain, hanya Engkau saja yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Halo, happy Sunday teman-teman. Senang banget hari ini kita bisa kumpul bareng lagi meskipun masih online ya teman-teman. Nah, sebelum aku mulai sharing, boleh kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau baik bagi setiap kami Tuhan Yesus. Biar hari ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan. Kami mau belajar rest in you, rest in God ya Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, keadaan gak semakin gampang Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, pimpin sharing dari hamba-Mu Tuhan, dari awal sampai akhir Tuhan, biar menjadi berkat buat teman-teman semua juga. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Hai, ya puji Tuhan ya teman-teman, kita masih diberikan kesehatan hari ini, kita masih bisa bertemu satu dengan yang lainnya. So, hari ini aku mau bawain temanya namanya Rest in God. Aku sih tulisnya R.E.S.T, jadinya kayak kepisah-pisah gitu, cuman dibaca ya rest in God. So, kita awal kilas balik lah ya. So, sequence hari-hari ini teman-teman, kita tahu bahwa dunia kena pandemi nih, bahkan Indonesia juga kena gitu. So, PSBB sekarang udah jilid kedua, dan corona udah ada di Indo udah hampir 7 bulan gitu. Mungkin dari kita masih ada yang bandel nih, so-called tanda kutip bandel, 1 atau 2 kali keluar, or sama sekali yang nggak diizinin sama orang tuanya untuk keluar dari rumah. Yang pasti kalau kita mesti keluar pun, kita udah mesti ada protokol kesehatan yang harus kita ikuti, yaitu pakai masker, jaga jarak, ya ikutin lah itu semua supaya kita tetap aman dan safe gitu loh. Ya, semua dari kita pasti rindu untuk ketemu satu dengan yang lain, bener kan teman-teman? Ya, baik di gereja, baik di sekolah terutama. Ya udah pasti kan umur-umur segini, seperti teman-teman pasti kangen untuk hangout, untuk ke mall bareng teman-teman kalian gitu kan, untuk jalan-jalan di mall gitu. Atau nonton bioskop lah, itu aku juga kangen banget untuk nonton di bioskop. Udah hampir 7 bulan kita nggak bisa melakukan itu semua. Buat yang kita alami sekarang hari-hari ini itu merupakan kebiasaan yang baru, yang sama sekali berbeda, dan itu sama sekali benar-benar berubah total 180 derajat. Butuh waktu bagi diri kita masing-masing untuk membiasakan diri dengan keadaan ini. Bener nggak teman-teman? Pasti ada dong yang, aduh dulu kok enak banget ya. Itu yang kita anggap hal-hal yang biasa, itu yang kita rindukan hari-hari ini. Bener kan teman-teman? Seperti kita keluar rumah aja nggak pakai masker, itu kan yang kita rindukan. Sekarang kita mau keluar rumah aja, perlengkapannya udah pakai tangan panjang, udah mesti pakai masker, pakai face shield lagi. Kalau aku lihat emak-emak gitu atau tante-tante yang keluar, pasti udah heboh tuh. Sarung tangan lah, udah pakai masker, pakai face shield, masker yang double lagi. Gila, aku bilang itu apa enggak susah napasnya gitu. Tapi itu penting itu untuk menjaga keamanan dan kesehatan kita dari pandemi ini. Terus ya kita mau belajar ini semua. Keadaan ini harus kita terima dan kita harus membiasakan diri dengan keadaan new normal ini. Aku cuma mau sharing kepada kalian mungkin apa yang aku alami nih. Sebelum kita masuk ke sharing utamanya, kesaksian dulu deh sedikit apa yang aku alami
ketika masa pandemi di PSBB, terutama yang PSBB dari bulan Maret itu ya. So aku tuh orangnya suka banget nih, yang pasti ada teman-teman kalian juga suka, karena kita lagi banyak free time ini yang lagi ada di rumah, pasti suka nonton Netflix dong. Aku sebelum ada Netflix juga aku udah suka banget sama nonton film-film yang temanya tuh global pandemic, ada yang flu, ada yang zombie, ada yang pokoknya yang destruction gitu, yang disaster gitu. Aku bener-bener hobi banget nonton begituan. So ketika lihat, wih seru ya, nanti kalau itu keadaan dunia kalau misalnya lagi ada pandemi seperti kayak gini ya, serem juga ya, tapi seru gitu buat diikutin gitu loh. Sampai ada film yang terbaru nih, kalau teman-teman ada yang langganan Netflix, pasti semua udah pada langganan lah ya. Ada yang judulnya Alive kan, yang main si, aduh aku lupa deh, Park Shin Hye atau siapa ceweknya gitu. Maksudnya mengenai zombie juga gitu. Jadi dia tinggal di apartemen yang seberang-seberangan, semua lingkungannya adalah zombie gitu. Nah itu seru banget. Aku benar-benar suka nonton film seperti itu. So aku tahu keadaan dunia kalau sedang terkena pandemi itu kayaknya bayang-bayangan atau kisi-kisinya seperti itu. So aku udah tahu lah, maksudnya kira-kira bayangannya akan sekeos apa nih dunia kalau sedang terkena pandemi atau disaster. Terus pas Januari ini aku tuh udah sempat dengar mengenai corona ini gitu. Jadi ada teman aku yang memang dulu sekolah di Shanghai, tiba-tiba dia ngepost di IG story-nya gitu loh. Pray for Wuhan. Pertama kan di Wuhan kan teman-teman. Kalau teman-teman ada yang ngikutin berita gitu. Pray for Wuhan. Terus dia ada pakai pemadam kebakaran apa-apa lagi nyemprot lingkungan kayak di taman-tamannya gitu, kayak semprot disinfektan apa gimana gitu. Kenapa nih ya? Aku juga nggak tahu nih. Baru setelah ngelihat IG story temen aku, baru aku search di Detik atau di Google gitu. Oh ternyata ada yang lagi outbreak nih, udah nularin sekitar 10 orang lebih gitu. Jadi ada ya lebih dari puluhan orang lah udah kena gitu di kota Wuhan. So wah kesian ya, dalam hati gitu. Kesian ya, aduh berdoa deh biar mereka cepet-cepet sembuh gitu. So nggak menyangka, aku pikir itu kan masih jauh gitu loh. Tiba-tiba sekitar jeda 2 minggu atau 3 minggu masuk, tiba-tiba udah sampai ke Singapura. Bener kan teman-teman? Awal-awal di negara-negara tetangga kita dulu gitu, kayak Thailand, Singapura dulu yang waktu itu di mana ya, di Resort World ya kalau nggak salah. Itu pertamanya kan ada tamu dari China yang ke sana gitu. So wah gila, semakin deket ya dalam hati gitu. Wah ini udah deket banget nih sama Indo. Cuman kan oh ya masih di negara seberang, belum masuk ke Indonesia gitu loh. So masih keadaan masih ya tenang-tenang aja gitu loh. Teman mikirnya wah kalau misalnya makin lama makin parah bisa Xinjia nggak ya? Tapi ternyata kita masih diizinkan untuk Xinjia, karena Xinjia kan Januari akhir ya. So keadaan pandemi ini, waktu itu belum pandemi ya, penyakit ini semakin banyak ke banyak negara kan, semakin menular ke banyak negara gitu. Banyak negara yang terkena penyakit ini. Tapi di Indonesia itu masih tenang-tenang aja. Bahkan waktu itu kan yang heboh Januari itu kan banjir kan teman-teman. Kalau teman-teman ingat, aku pun sempet tahun baru makan-makan sama family gitu kan, ngumpul-ngumpul. Besoknya mesti ngungsi. Tanggal 1 Januari mesti ngungsi dari rumah karena nggak ada listrik dan nggak ada air gitu. Naik truk pula gitu loh. Itu lebih heboh dibanding yang namanya corona inilah. Bahkan kita sempet kan nyindir-nyindiran petinggi-petinggi kita lah di kota ini gitu loh. Kenapa banjir nih jadi parah lagi gitu loh. Mana ada kita pikir mengenai corona ini. So aku pun menjalankan pekerjaanku seperti biasa gitu loh, tanpa ada pikiran wah mau ada penyakit nih atau apa. Enggak, tetap berjalan seperti biasa. Aku kan bergerak di bidang interior, untuk pembuatan furniture. Ya tetap berjalan, tetap bekerja, ketemu tukang seperti biasa, ngontrol kerjaan seperti biasa gitu loh. Nggak ada dalam pikiranku bahwa ini akan menjadi besar penyakit ini gitu loh. So pekerjaan tetap berjalan, hari-hari tetap dilewati seperti biasa gitu. Sampai aku ingat tanggal 1 Maret waktu itu aku lagi perjalanan ke Bandung bareng pastor
pastor Tim sama Koko Rere sama Ci Iren waktu itu. Aku ingat kita berempat di dalam mobil, pagi-pagi kita udah berangkat ke Bandung untuk survei hotel buat retret gereja kita gitu loh. Di dalam perjalanan iseng lihat berita di detik.com gitu loh. Malah ada berita bahwa di Indonesia udah masuk nih 2 orang yang terkena corona gitu. Wah, dalam hati, udah nyampe nih di Indo loh ternyata. Udah nyampe di Jakarta lagi, udah nyampe nih. Wow, ternyata penyakit ini serius juga nih gitu loh. Tapi kan masih, namanya baru 2 orang gitu loh. Masih memikirnya, ya bisa lah pemerintah lah untuk nge-handle ini. Masa 2 orang nggak bisa sih ditanganin gitu. 2 minggu kemudian meningkatnya paling 6 orang. Seminggu kemudian nambah terus puluhan, ratusan, bahkan waktu itu sampai bulan April kita harus ada yang namanya PSBB. Kalau negara lain sebutnya lockdown, kalau kita disebutnya kan PSBB. Itu April kondisinya kan aku bekerja terus kan teman-teman, dan aku udah sempat terima beberapa kerjaan yang baru gitu, dan baru akan start dimulai produksinya gitu. Kalau misalnya PSBB kan artinya kita nggak boleh kerja, sedangkan aku sudah terikat kontrak dengan banyak kerjaan gitu. Udah pasti dalam hati, aduh gimana ini menghadapi satu menghadapi penyakit, yang kedua adalah menghadapi klien, karena aku harus minta maaf ke mereka karena tukang-tukang udah nggak bisa kerja juga karena mereka meminta untuk pulang sebelum PSBB itu dijalankan gitu loh. So otomatis nggak ada kegiatan aku tiba-tiba stop secara tiba-tiba gitu. Pekerjaan aku stop secara tiba-tiba. Akhirnya aku ngomong dengan klien-klienku, dan puji Tuhannya mereka mau mengerti gitu loh. Padahal aku sempat mewanti-wanti sama tukang, tolonglah kalian jangan pulang dulu karena ini bahaya banget kalau kalian pulang, tapi kita nggak tahu kalian yang membawa apa, bisa aja kalian tertular dari kampung gitu, dan kalian nggak bisa balik ke Jakarta gitu loh. Tapi mereka nggak mau ngerti karena saat itu lagi bulan puasa dan menjelang hari rayanya mereka, dan mereka harus pulang untuk mau kumpul sama keluarganya. Ya aku juga nggak bisa berbuat apa-apa, akhirnya aku izinkan mereka untuk pulang gitu. Dalam hati, aduh Tuhan, bagaimana ini? Tabungan sih ada ya teman-teman. Mungkin waktu itu khawatir lebih kepada kalau ini jangka panjang nih, bagaimana nih dengan kalau aku sih lebih kepada finansial ya, bagaimana keadaan finansial nanti bisa habis nih untuk bayar-bayar tagihan-tagihan segala macam. Bagaimana juga pertanggungjawaban aku dengan klien-klienku gitu. Kalau waktunya sangat lama dan nggak tahu kapan mulai lagi, kan kita bingung juga kan teman-teman. Terus ya udah, tapi nggak ada yang bisa aku lakukan selain ya udah jalani aja hari demi hari gitu loh. Kan waktu itu juga kita baru belajar setiap protokol kesehatan kan, pakai masker lah, nggak kemana-mana gitu loh. So aku lakukan apa yang bisa aku lakukan gitu, seperti bantu parentsku gitu untuk puji Tuhannya kerjaan mereka masih jalan gitu, jadi aku bisa bantuin mereka. Sama ya coba-coba hal yang baru, seperti karena kita cuma bisa di rumah ngelihat YouTube doang, dan aku hobinya kenapa badannya bisa besar gini, aku hobi makan gitu loh. Makanya waktu itu aku kepengen banget makan namanya bitter ballen atau snack Belanda gitu loh, dalamnya keju teman-teman, itu bola-bola daging dalamnya keju. Aku pengen banget, dulu aku pernah makan di mana gitu, tapi aku udah gak nemuin lagi nih Jakarta, jarang ketemu yang enak gitu loh. Akhirnya aku belajarin resepnya dan aku bikin sendiri, dan akhirnya jadi gitu teman. Itu merupakan suatu kepuasan tersendiri loh teman-teman. Kita yang nggak memikirkan kita untuk memasak gitu, tiba-tiba jadi gitu, dan aku kasih cobain ke parentsku sama Koko sama adik aku juga, mereka doyan gitu loh, dan kok ini enak banget gitu loh. Maksudnya wow, ternyata aku bisa juga ya melakukan ini. So ya puji Tuhannya aku juga belajar itu juga namanya hidroponik, atau sekarang kan mungkin kita nggak bisa kemana-mana, banyak juga yang nanam-nanam kayak sayur-sayuran menggunakan media air kan teman-teman. Yang kalau kalian mungkin itu lebih ke orang-orang tua kali ya, kayak tante-tante gitu, yang mungkin mereka nggak ada kegiatan juga di rumah kan, banyak kan ya mereka mulai nanam-nanam tuh, ada yang nanam sayur lah, nanam bunga lah, nanam tomat, cabai, semuanya ditanam di
pekarangan rumah gitu, atau di taman di rumah gitu. Ya ada tumbuh dan gak gitu lama loh teman-teman, dan kita bisa nikmatin juga hasilnya gitu, kita bisa makan sendiri gitu loh, hasil apa yang kita tanam sendiri. Ya aku belajar itu juga. Dan kadang aku kalau flashback balik ke 2 bulan yang lalu gitu, ketika aku bisa belajar itu semua, aku bersyukur gitu loh. Oh ternyata bisa ya aku melakukan hal-hal ini itu yang sebelumnya aku gak pernah pikirkan gitu loh. So itu yang aku alami teman-teman. Ketika 2 bulan itu nggak ada kerjaan sama sekali, ya udah aku berserah sama Tuhan, aku berdoa sama Tuhan gitu loh. Tuhan, aku tahu Tuhan, Kau yang pegang hidup aku gitu loh. Kau juga nggak akan membuat aku sampai kesusahan bagaimanapun itu keadaannya, sampai tergeletak yang nggak bisa berbuat apa-apa. Engkau nggak mungkin bikin aku seperti itu Tuhan. Aku tahu perlindungan Engkau sempurna gitu loh dalam hati aku, dan doa-doa aku selalu mengatakan itu gitu. So setelah 2 bulan hampir 3 bulan lewat, puji Tuhannya PSBB waktu itu agak dilonggarkan, dan waktu itu udah habis lebaran juga, jadi tukang sebenarnya udah nggak ada kerjaan juga di kampung. Aku nanya mereka, kamu bisa pada balik gak gitu, kalau kalian butuh surat untuk, waktu itu butuh namanya surat SIKM namanya, untuk balik antar kota gitu loh, untuk masuk ke kota Jakarta maupun yang mau keluar dari Jakarta itu butuh namanya surat itu. Dan aku bikinin mereka satu-satu surat itu supaya mereka bisa balik ke Jakarta, dan puji Tuhan mereka semua bisa balik ke Jakarta. Aku juga terus terang nggak langsung ketemuin mereka karena agak-agak ngeri juga gitu loh. Makanya ketika mereka datang aku langsung tes mereka corona satu-satu gitu, rapid test mereka satu-satu, dan puji Tuhannya mereka semua negatif atau nggak ada yang terkena penyakit ini gitu, penyakit COVID ini. Dan akhirnya aku bisa terusin pekerjaanku, satu demi satu aku bereskan tepat pada waktunya, sampai kita mau masuk PSBB kedua lagi nih. PSBB kedua lagi, waktu itu aku sempat dalam hati tuh lucu ya, maksudnya Tuhan itu pemelihara benar-benar sempurna banget gitu loh. Kan ketika di Jakarta lockdown, ada beberapa project itu yang teman-temanku yang baru mulai, yang bergerak di bidang yang sama dengan aku, yang mau mulai project misalnya interior di apartemen itu juga gak dikasih untuk memulai pekerjaannya atau mulai pasang di apartemen karena gedung gak mengizinkan, takut karena takut berisik atau mungkin takut membawa penyakit kan ke dalam gitu. So di Jakarta diperketat untuk izin-izinnya, tapi aku malah dikasih kerjaan yang baru sama Tuhan di luar kota Jakarta sedikit gitu loh, di Tangerang, di Serpong gitu loh. Malah yang benar-benar kerjaan baru itu ada 2 di Serpong gitu, dua-duanya. So aku kalau flashback belum lama ini, aku mikir sama Tuhan, Tuhan terima kasih banget gitu, sampai sedetail itu Tuhan persiapkan semuanya gitu loh. Aku nggak sampai mesti stop lagi seperti yang PSBB jilid pertama, tapi Tuhan udah siapin kerjaan yang lebih longgar gitu, nggak terikat sama PSBB seperti di kota Jakarta gitu loh. So puji nama Tuhan, itu yang aku alami. Aku percaya mungkin kejadian di hidup aku atau yang aku alami berbeda dengan apa yang kalian alami, apa yang teman-teman alami gitu. Mungkin gak seheboh aku juga gitu loh, yang mesti stres mikirin aku mesti terhadap klien atau terhadap tukang, terhadap penyakit ini atau apapun yang ada di pikiran aku tuh sempat bikin aku down dan gak bisa tidur lah, gak bisa stres banget gitu loh, dan gak bisa, maksudnya gak mood untuk melakukan apa-apa gitu loh. Dan itu sebenarnya salah gitu. Makanya ketika aku lebih banyak menyembah, memuji nama Tuhan, aku diberikan kekuatan untuk menghadapi keadaan pandemi ini. So kalau aku boleh ringkes kesaksian aku atau sharing aku melalui 4 huruf, yaitu rest. Rest arti kita istirahat di dalam Tuhan. Bukan rest dalam arti secara harfiah ya, maksudnya istirahat benar-benar tidur nggak ngapa-ngapain, enggak. Tapi benar-benar rest, kita punya waktu yang khusus sama Tuhan. Kalau buat aku, kita boleh bedah dari 4 huruf ini ya teman-teman, dari R, E, S, dan T. Yang pertama adalah R. R itu adalah reconnect to God.
Nah, reconnect to God artinya adalah kita kembali mempunyai hubungan yang intim sama Tuhan gitu. Mungkin di waktu-waktu sebelum pandemik ini kita terlalu sibuk dengan aktivitas kita. Mungkin kalian ada yang sekolah kan, sekolah udah dari jam berapa pagi sampai sore, belum lanjut les lagi, belum lanjut ngerjain tugas, belum mesti olahraga atau apalah, maksudnya kalian butuh waktu kalian sendiri juga kan untuk me time gitu. Kadang-kadang karena kita terlalu sibuk dengan aktivitas kita jarang untuk menghampiri tahtanya Tuhan gitu. Kita jarang untuk berdoa, atau kita berdoa untuk sekedarnya aja, laporan sama Tuhan. Dan beribadah kita juga mungkin ya udah gitu, asal sekedar ya udahlah hari Minggu aku ibadah ya udah gitu, tanpa benar-benar mendapatkan sesuatu gitu loh. Nah, di waktu-waktu ini dengan ketidakjelasan apa yang akan kita hadapi ke depan, kita harus lebih melekat sama Tuhan. Karena dia adalah sumber kekuatan dan sumber jawaban kita. Benar nggak teman-teman? Nah, di Yohanes 15 ayat 4-5 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 15, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. So, seperti firman Tuhan katakan, bahwa di luar Tuhan, kita tuh nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, yang biasa ketika kita sedang nggak ngapa-ngapain nih, di rumah banyak waktu gitu. Dan ketika datang berita, kita dari Instagram lah, dari Detik lah, apa dari TV gitu, banyak kan yang datang malah kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Aduh Tuhan, ini sampai kapan ya aku nggak bisa keluar rumah gitu dengan leluasa gitu, atau aku nggak bisa ketemu sama temen, masa aku nanti naik kelas cuman begitu aja, atau melewati hari-hari cuman begini aja gitu loh. Itu yang selalu attack kita. Iblis pakai kekhawatiran, kecemasan, ketakutan itu untuk attack pikiran kita, sehingga kita gak bisa untuk memindahkan pikiran kita ke hal-hal yang positif gitu loh. Oleh karena itu, kita gak mungkin bisa menghapus itu semua dengan memakai kekuatan kita sendiri, karena banyak kan di tubuh kita adalah daging gitu loh, dan daging itu lemah. Oleh karena itu kita harus memberi makan roh kita, teman-teman, dengan firman Tuhan, dengan perbanyak waktu kita sama Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kekuatan dan sumber air kehidupan kita, teman-teman. Kalau kita nempel, melekat sama Tuhan kita, otomatis dia yang akan memberikan kekuatan, dia akan memberikan ketenangan bagi kita, dia akan memberikan kita pikiran yang lebih jelas, lebih jernih gitu, untuk kita menghadapi hari demi hari. Yang terutama yang penting adalah dia memberikan kita ketenangan hati yang damai, sehingga ketika kita mendengar berita-berita yang gak enak, atau kita mendengar info-info yang gak jelas, respon kita akan selalu positif gitu. Terus udah gitu, yang nomor 2 adalah huruf E kan. Jadi yang pertama R, reconnect to God. Yang kedua E, expand your capacity. Artinya di waktu-waktu ini Tuhan gak mau kita menyerah dengan keadaan, teman-teman. Ketakutan, kecemasan itu kan intimidasi namanya. Itu yang selalu pasti akan menyerang attack kita terus kan, hari demi hari gitu. Tuhan mau kita itu bangkit dan menjadi pemenang. Ingat ada lagu yang Tuhan mau kita itu lebih daripada pemenang. Tuhan gak mencari seseorang yang sempurna. Kadang-kadang kan kita mikir, Tuhan aduh aku gak bisa, aku nggak punya kemampuan untuk melakukan ini, melakukan itu. Tapi Tuhan nggak mencari orang yang mampu gitu. Tapi Tuhan yang Tuhan cari adalah orang-orang yang mau untuk bangkit dan dipanggil oleh Tuhan dan bersedia gitu, mau dan bersedia gitu loh, untuk menjalankan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Kita nggak boleh kalah sama keadaan. Tuhan bisa pakai apa yang kita nggak pernah pikirkan sebelumnya, dan mengubah menjadi berkat bagi kehidupan kita. So, setiap orang pasti diberikan talenta sama Tuhan, benar kan teman-teman? Seperti yang ada di Matius 25 ayat 15. Ditulis bahwa ada seorang tuan yang memberi hambanya itu 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Nah, pilihan ada di tangan kalian. Kalian mau seperti hamba
yang mempunyai 5 talenta dan 2 talenta, atau kalian mau seperti hamba yang hanya mempunyai 1 talenta? Ketika hamba yang diberi 5 talenta dan 2 talenta itu mereka sangat-sangat responnya itu positif gitu. Mereka mengusahakan, mereka mengolah 5 dan 2 talenta itu sehingga berbuah banyak kan, dan itu membuat hati tuannya senang gitu loh, dan akhirnya mereka diajak untuk pesta bareng sama tuannya. Sedangkan yang hanya 1 talenta, ia malah mengubur talenta itu dan gak mengusahakan apa-apa, dan Tuhan malah menghukum hambanya itu dan mencampakkannya. Mungkin saat ini kita ada dari antara kita yang merasa bingung atau bosan dengan apa yang kita lakukan dengan berbagai keterbatasan ini. Yang Tuhan mau adalah kita nggak boleh bermalas-malasan teman-teman dan larut dalam ketakutan. Sekarang banyak banget loh media di mana kita bisa berkreasi teman-teman, dan kita bisa memberikan dampak positif gitu loh untuk teman-teman kita, untuk lingkungan sekitar kita gitu. Nah, mungkin ada teman-teman yang atau adik-adik yang suka namanya TikTok gitu loh, atau Instagram. Mulai deh bisa dengan kalian yang punya hobi nyanyi atau hobi bikin storytelling yang dengan kata-kata yang membangun gitu loh. Mungkin ketika kalian cover lagu rohani atau kalian sharing pengalaman kalian selama pandemi ini, itu bisa jadi kekuatan bagi teman-teman atau keluarga kalian atau lingkungan sekitar kalian gitu. Itu namanya kan sesuatu yang positif gitu loh, dan Tuhan mau pakai kalian melalui media-media seperti ini gitu loh. Atau yang sebagai contoh yang lain lagi adalah kalian yang dulu, aduh aku cuman pengen deh bikin sesuatu gitu yang hobi. Aku hobi masak cuman gak ada waktu. Sekarang banyak waktu nih teman-teman. Coba dari hal yang simpel seperti bikin cupcakes lah, atau belajar bikin cookies, atau apa yang segampang apapun peralatan yang ada di rumah teman-teman yang bisa menghasilkan sesuatu yang gampang. Kalian boleh deh bagi-bagiin ke teman-teman kalian. Itu juga bisa bikin mereka happy juga kan, bisa berikan mereka kesenangan gitu loh di tengah pandemi yang kita nggak bisa ngapa-ngapain ini gitu. So expand your capacity, jangan mau kalian hanya berkutat di lingkup yang sedikit saja gitu, tapi lihat apa yang ada, potensi yang ada di dalam diri kalian gitu loh teman-teman. Kita percaya Tuhan kita Allah yang luar biasa, yang menciptakan kita nggak cuma dengan satu potensi saja, tapi banyak sekali kemampuan yang ada dalam diri kalian. So mari kita gali lagi kemampuan kita, dan mari kita perluas kapasitas diri kita, karena ketika kapasitas kita diperluas, berkat Tuhan yang turun juga pasti akan semakin besar teman-teman. Terus ketika yang pertama sudah dilakukan, reconnect to God, yang kedua adalah expand kapasitas kita gitu, yang ketiga adalah kita harus stay positif gitu. Kita harus tetap berpikir dan bertindak secara positif gitu. Dalam Roma 8 ayat 28a dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, pikiran kita itu harus selalu diisi dengan pikiran yang positif, teman-teman. Selalu usahakan ucapan berkat yang ada dalam pikiran kita. Selalu harus tanamkan dalam pikiran kita, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, meskipun aku ada di rumah, meskipun aku harus sekolah di rumah, meskipun aku nggak bisa kemana-mana, tapi aku tetap sehat, Tuhan. Pemeliharaan Engkau sempurna dalam hidupku gitu. Nah, kalau kita senantiasa berpikiran positif, pasti apa yang kita lakukan akan jadi positif juga. Bener dong teman-teman, kalau kita di mindset kita diisi dengan hal-hal yang positif, pasti apa yang kita lakukan juga akan positif juga. Dan itu akan kelihatan loh sama lingkungan sekitar kita, sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Stay positif itu juga membuat hati kita lebih tenang teman-teman, dan membantu kita untuk nggak terburu-buru mengambil sebuah keputusan. Kadang-kadang kalau kita lagi kepepet, justru keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang salah dan akhirnya merugikan kita. Kalau kita sedangkan terbalik ya, kalau kita tenang, kalau kita memiliki pikiran yang jernih, itu pasti kita nggak tergesa-gesa mengambil sebuah tindakan dan kita lebih berhati-hati gitu.
terus stay positif itu melatih kita untuk bersandar sepenuhnya sama Tuhan. Yang kita tahu bahwa seperti ada di firman Tuhan bahwa ujian yang kita alami atau kesusahan yang kita alami sekarang itu nggak akan melebihi kapasitas atau kemampuan kita. Dan Tuhan nggak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak dan nggak bisa berbuat apa-apa. Itu yang harus kita pegang. Bahwa Tuhan kasih kita pencobaan, kesusahan itu nggak akan melebihi kemampuan kita gitu loh. Dan Dia ketika kita jatuh pun Tuhan nggak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Orang burung-burung di udara jadi Dia kasih makan kok. Sehelai rambut di dalam rambut kita ini yang banyak ribuan ini Dia tahu nih jumlahnya berapa gitu. Masa sih ketika kita sedang susah Dia nggak mampu untuk bantu? Tuhan kita tuh Allah yang sangat bermurah hati dan Allah yang hidup. Dia pasti akan mengangkat kita sebelum benar-benar kita habis, teman-teman. Terus mungkin di lingkungan kalian ketika harus school from home, kok susah banget ya ngertiin pelajaran atau harus berkonsentrasi gitu loh. Ya susah banget lah, namanya kita bertatap muka sama guru secara face to face aja. Kadang-kadang kita nggak ngerti apa yang diomongin dan butuh les namanya kan. Ini apalagi kita harus interaksi melalui Zoom atau ya mesti online gitu loh. Pasti ada yang kita nggak ngerti gitu loh. Tapi yang perlu kalian sadari adalah kalian itu bukan satu-satunya orang yang mengalami ini, teman-teman. Itu bukan aku istilahnya nyumpahin apa gimana, enggak ya teman-teman. Tapi yang harus kalian tanamkan adalah enggak loh, kita nggak sendiri loh menghadapi fase ini loh. Kita berjuang sama teman-teman yang lain, bahkan guru pun struggling juga gitu loh. Maksudnya dia kan mereka kan kadang-kadang pasti lebih enak untuk menyampaikan secara langsung. Nah ini mesti melalui online, pasti metodenya harus mereka pikirkan secara lebih simpel, lebih sistematis sehingga kalian lebih mudah mengerti gitu loh, dan gak gampang untuk kedua belah pihak. Nah itu yang harus kita tanamkan. Kita sama-sama semua berjuang untuk menghadapi new normal yang namanya kebiasaan yang baru ini gitu loh. So Tuhan pasti akan memberikan yang kita tahu. Ketika kalian sedang susah atau sedang down, Tuhan itu pasti akan memberikan pengertian dan kemampuan untuk menghadapi keadaan ini. Asal respon kita tepat, nggak protes, dan bersungut-sungut akan keadaan yang sulit ini gitu loh. Nah yang terakhir adalah T. T itu adalah think of others. Artinya kita memikirkan orang lain juga gitu loh. Di 1 Korintus 12 ayat 12 dikatakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Nah, kita loncat ke ayat 26 ya. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Bener dong, karena kita adalah satu tubuh Kristus. Jadi ketika ada teman kita yang bersukacita, kita ikut bersukacita. Tetapi di masa-masa yang sulit ini pasti banyak teman-teman kita juga yang mengalami kesusahan. Nah, di saat itu kita nggak boleh tutup mata, teman-teman. Kita harus punya empati namanya. Kita harus punya rasa belas kasihan sama mereka. Ya mungkin kita nggak boleh kemana-mana, kita nggak bisa bantu mereka. Ya seenggak-enggaknya kita telepon, kita tanya keadaan mereka, kita kasih semangat buat mereka, dan kita coba berdoa. Hal yang paling simpel adalah kita berdoa untuk mereka, untuk teman-teman kita yang sedang kesusahan itu. Kita percaya kuasa doa itu sangat besar loh teman-teman, dan dapat mengubah keadaan gitu. Asal kita melakukannya dengan sungguh-sungguh teman-teman, dengan hati yang tulus, bahwa kita punya rasa belas kasihan sama teman-teman kita, dan kita satu di dalam tubuh Kristus gitu. So di masa-masa yang sukar ini, ayo perbanyak dan pererat hubungan kita sama Tuhan, karena sumber kekuatan kita hanya berasal dari Tuhan. Itu yang harus kita catat teman-teman. Kekuatan kita hanya berasal dari Tuhan. So ayo balik teman-teman, rest in God, reconnect sama Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya sumber kekuatan kita yang memampukan setiap kehidupan kita. Oke, itu aja sharing dari aku hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sempurna bagi setiap kami ya Bapa. Kami percaya perlindungan Engkau sempurna Tuhan. Tuhan, kami mau bawa teman-teman kami di Youth City of Love ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau yang sanggup mengetahui keadaan setiap kami Tuhan Yesus. Ketika kami yang sedang sulit hari-hari ini Tuhan, yang
kami yang nggak tahu mesti ngapain Tuhan, kami yang stuck, merasa bosan ya Bapa, kami yang kesulitan dalam sekolah kami ya Bapa, kesulitan dalam pekerjaan kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kau adalah Alfa dan Omega ya Bapa, Kau yang punya segala jawaban dari apa yang sedang kami hadapi Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Kau Allah yang hidup Tuhan di hidup kami Tuhan Yesus. Kami percaya Kau Allah yang sanggup dan lebih dari itu Tuhan, Kau Allah yang sangat-sangat berkuasa Tuhan Yesus untuk mengubah kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami membawa orang tua kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, keluarga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya proteksi sempurna berasal daripada Engkau Tuhan Yesus. Segala penyakit apapun Tuhan, kami hancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan akan sembuh ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami juga Tuhan Yesus. Di masa pandemi Tuhan Yesus, keadaan semakin gak menentu ya Bapa, ke ekonomi juga semakin gak menentu Tuhan. Tapi kami mau bersandar sepenuhnya sama Engkau Tuhan Yesus. Kaulah sumber dari segala doa-doa kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau yang akan menyelesaikan pandemi ini ya Bapa. Buat negara kami Tuhan pulih ya Tuhan Yesus, sembuh di dalam nama Engkau Tuhan Yesus. Berkati pimpinan negara kami Tuhan, semua Tuhan, semuanya aman, sehat di dalam perlindungan tangan-Mu Tuhan Yesus. Mereka boleh memimpin sesuai dengan apa yang Kau kehendaki ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Happy Sunday teman-teman. God bless and see you next time. Tuhan berkati. Okay guys, that was it for today's sharing. I hope you guys enjoyed it. I'm sure we can all take something from it. And I just want to remind you guys, kita ada ibadah tengah minggu setiap hari Selasa jam 7.30 malam. Dan kita ada Co setiap hari Jumat jam 7.30 malam lewat Zoom. So if you guys can come, I highly encourage it. Because we can all just share our personal stories and pray for each other. It's just good times, you know? And yeah, I just hope you guys have a great week ahead. Stay safe. God be with you all and see you at the next online service. Bye! Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dengan permai bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya dan diberkati katakan amin. Sampai ketemu di ibadah online City of Love Church minggu depan. Tuhan Yesus menyertai kita semua.